bisa mengembangkan metode pengajaran. Bapak Ibu, karena kita bicara tentang critical thinking pada pagi ini, maka saya akan memulai dengan satu topik dulu. Ya, Bapak Ibu lihat di slide ini. Sebelum kita bahas slide ini, saya mau sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang membangun critical thinking di abad 21, kita bicara dengan tentang dua pendekatan pengajaran, yaitu tentang PCK, Experiential Learning, dan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Dalam kesempatan ini, saya memberikan contoh-contoh proses berpikir, ya, bagaimana membangun kedua hal ini secara lebih terstruktur dan terukur. Nah, kita mulai dari tema ini. Bapak Ibu tolong ketik di kolom chat, ya. Kalau melihat soal ini pelajaran apa? Silahkan saya tunggu. Ya, kalau nggak ngetik, saya nggak mau teruskan ini. Matematika, PKN, math, pecahan matematika. Ya. Ayo terus. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu, semua hampir bicara tentang matematika. Ya. Inilah kesalahan paradigma kita dalam mengajar. Tema ini adalah tema pelajaran tentang kehidupan. Karena kita berpikirnya matematik, maka selalu kita berpikir tentang menyelesaikannya secara matematik. Coba Bapak Ibu sekarang tulis, ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menjawab soal ini? Ayo. Apa langkah pertama? 7 dibagi 8. Ya, itu sudah jelas, 7/8 ya. Tapi apakah itu cara menjawabnya? Oke. Nah, oke, boleh. Next slide, boleh kalau di situ. Ya, next slide. Ya. Sekarang, kalau kita bilang bahwa setiap siswa akan mendapatkan 7/8 bagian coklat, bagaimana cara siswa berpikir memecah 7 itu menjadi 8 bagian? Nah, ini cara berpikir yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, oleh kita sendiri saat ini sebetulnya, ketika tadi saya katakan tentang VUCA, volatile, uncertain, complex, and ambigu, semua itu butuh critical thinking. Dan sebelum critical thinking terjadi, kita butuh contextual thinking. Jadi kita harus memahami kita sedang mengajarkan apa sebetulnya. Dijadikan es coklat. Dengan es coklat, disuapin ya Pak ya, pakai sendok ya, beres hidup ya. Oke, next slide. Nah, kalau ini namanya pelajaran matematik. Ya, ini pelajaran matematik. 7/8 itu, ini cara berpikir. 4/8 tambah 2/8 tambah 1/8. Pertanyaannya Bapak Ibu, dari mana saya berpikir seperti ini? Kok saya mikirnya 4/8, 2/8, 1/8? Ini tadi saya katakan karena saya sedang mengajar tentang kehidupan sebetulnya, bukan bicara tentang matematik. Nah, apa maksudnya kehidupan? Ini akan dibahas banyak dalam konsep PCK. Nanti kalau Bapak Ibu mau ikut sesinya, mulai minggu depan dari tanggal 3 sampai tanggal 6 Juni, Bapak Ibu bisa daftar dengan panitia, gitu ya. Tapi saya sampaikan di sini. Saya buatkan satu contoh. Saya siapkan batang coklat karena saya nggak bawa coklat hari ini. Supaya Bapak Ibu juga kalau mengajar, kalau bicara coklat, nggak harus bawa coklat juga. Saya sudah siapkan 7 lembar kertas. Saya akan bahas nanti. Mengapa saya berpikir 4/8? Saya mikirnya 4/8, ada 4 kertas yang saya pegang. Saya berpikir tentang 2/8 dan 1/8. Cara kita membawakan penyelesaian soal semacam ini akan membuat siswa kita jadi connect sama kita. Dia tidak melihat kita sedang mengajarkan matematik. Dia melihat kita sedang mengajar tentang keadilan. Bagaimana 7 dibagi 8. Nah, ini tentu baru awalnya saja ya. Sabar ya. Next slide. Tadi saya sebutkan ya, proses berpikirnya seperti apa. Nah, kita sebagai guru itu harus melatih diri kita, melatih pola pikir kita agar mampu berpikir seperti tadi. Ya, tentu kalau kita latihan dengan cara tadi, kita bisa punya banyak ide untuk memikirkan hal-hal yang lain. Itu namanya inovatif. Inovatif itu mampu menciptakan jalan keluar pada setiap kesulitan.
Bahkan inovatif yang paling top, ketika belum ada kesulitan, kita sudah ciptakan dulu sebuah harapan baru. Ya, next slide. Terus saja. Nah, kalau kita bicara membawa soal tadi, lantas kita tantang dulu siswa kita untuk menyelesaikannya, tapi terus kita coba berikan mereka 7 lembar kertas, biarkan dulu mereka berpikir. Ya. Jadi jangan langsung dijabarkan. Beri mereka 7 lembar kertas atau 7 buah batu bata yang bisa dipotong, yang bisa dibelah-belah, atau 7 tangkai sapu lidi yang bisa dipatah-patahkan. Biarkan mereka berpikir dulu. Ya, next slide. Teruskan saja. Ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, saya stop dulu di situ Bapak Ibu. Sekarang saya memberikan data ini supaya membangkitkan kesadaran kita lebih jauh lagi tentang mengapa kita semua hadir pagi ini. Jadi Bapak Ibu, kita bukan Hafex, bukan hadir untuk memberikan training buat Bapak Ibu. Ya. Training adalah salah satu cara yang kami bawakan buat Bapak Ibu agar kita semua se-Indonesia, para guru Indonesia bisa belajar secara berkelanjutan bersama-sama untuk menangani masalah yang sedang Bapak Ibu lihat di hadapan kita. Saya perjelas sedikit grafik ini ya, diagram yang Bapak Ibu lihat. Ini adalah negara-negara di Asia Tenggara. Lihat posisi Indonesia paling bawah. Ini bicara tentang survei pada siswa-siswa untuk 3 kelompok mata pelajaran. Ya. Science, matematik, dan atau reading, artinya membaca. Kalau Bapak Ibu lihat, paling bawah, ya, yang warna biru ini menerangkan bahwa hanya 1 dari 3 area yang lemah. Kuning 2 dari 3 area. Karena ada 3 Bapak Ibu ya, science 1, math 2, 3 reading. Yang merah berarti ketiga-tiganya lemah. Nah Bapak Ibu lihat, ya kalau kita mau nangis sama-sama hari ini, Indonesia itu 3-tiganya lemah sebanyak 42%. Jadi dari 42% anak-anak Indonesia punya kelemahan di 3 aspek ini. Bahkan kita kalah sama Vietnam. Kalah sama Malaysia. Oke, next slide. Ini bicara tentang peringkat, sama lagi ya. Lihat, kita di paling bawah Bapak Ibu. Ya. Level kita itu paling banyak di level 1. Anak-anak Indonesia 56% ada di level paling bawah. Oke. Bayangkan Vietnam, lihat di sebelah sini, Singapura di sebelah sini, saya pun terkagum-kagum mengapa kita lihat Vietnam berkembang begitu pesat belakangan ini. Ternyata pendidikan mereka sudah menunjukkan bukti yang jauh lebih baik, bahkan mengalahkan Singapura. Ya, kita pada posisi paling bawah kembali. Memang kita saat ini Bapak Ibu masih diuntungkan karena kita punya negara yang besar dengan sumber daya alam yang melimpah ruah. Ya. Itu kenapa kita masih bisa jadi negara dikdaya secara ekonomi. Ya. Next slide. Nah, next slide. Next slide. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Indonesia di negara kita, ceramah guru masih dominan. 71% siswa kita belajar dari ceramah guru. Oke. 10% komponennya praktek di lab. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ini sendiri di sini ya. Tapi saya mau tambahkan di sini yang saya utamakan tentang kata ceramah guru. Nah ini nanti yang Bapak Ibu akan pelajari lebih jauh dengan pendekatan PCK dan HOTS. Ya. Bagaimana kita merubah ceramah guru menjadi sebuah proses pengajaran yang membangun pembelajaran. Ya, next slide. Ini catatan yang menyedihkan, langsung slide berikutnya saja. Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa di daerah terpencil gitu ya, bukan hanya bicara tentang insentif guru, tapi banyak guru di daerah terpencil lebih sedikit pergi ke sekolah. Karena jarak, karena keterbatasan. Jadi kita itu punya begitu banyak guru, terlalu banyak guru, tetapi terlalu sedikit mengajar.
Dan ini bisa jadi teguran buat kita semua bahwa banyak kepala sekolah yang tidak terlihat muncul untuk bekerja. Jadi munculnya sebagai apa? Nah, itu PR buat masing-masing. Muhasabah diri berpikir. Dikatakan bahwa kepala sekolah terlihat paling sering tidak muncul untuk bekerja. Ya. Kita bahas kapan-kapan ya Bapak Ibu ya. Kita fokus ke PCK dan HOTS dulu pagi ini ya. Next slide. Nah, berarti harus berubah. Change, berubah. Apa yang mau dirubah? Next. Jadi kita harus membangun, tadi Bu Profesor juga sudah menyampaikan ada 8-9 aspek skill yang harus dimiliki di pada Society 5.0 gitu ya. Saya mau ambil 4-nya saja di sini pakai European Union Standard tentang komunikator yang terampil. Jadi Bapak Ibu ketika saya tadi tunjukkan ini, itu saya sebagai seorang communicator ya. Jadi saya harus bisa memikirkan apa yang bisa saya lakukan agar pesan yang mau saya sampaikan pada anak-anak saya bisa dipahami dengan bahasa mereka. Ini kita sebut dengan pedagogi. Kemudian apa yang saya lakukan bisa mereka ikuti langsung sehingga ada engagement. Kalau apa yang saya sampaikan cuma ngomong-ngomong bicara-bicara saja, mereka nggak mengerti dan mereka nggak relate, nggak connect karena nggak bisa melakukan apapun. Tapi dengan apa yang saya barusan tunjukkan tadi, maka pada waktu bersamaan saya kemudian memberikan kesempatan pada anak-anak saya, siswa-siswa saya untuk terlibat. Berarti saya become jadi great communicator. Ya. Mengenai kesadaran bahasa dan budaya, merangkul perubahan teknologi, tadi yang ditanyakan oleh salah satu peserta tentang apakah kita ini berarti harus mengacu pada industri 4.0. Mengacunya iya, karena kita hidup dalam dunia ini. Namun tujuannya adalah membangun kecerdasan agar bangsa kita sejahtera. Karena sudah terbukti di penjuru dunia, kesejahteraan itu mengikuti sebab pendidikan. Ya. Kalau kekayaan tidak, ya, karena banyak orang kaya tanpa pendidikan itu banyak. Ya. Tapi kalau kesejahteraan secara umum sebuah negara sangat tergantung dengan tingkat kemajuan pendidikannya. Next slide. Nah, jadi saya katakan tadi, HAVEX hadir untuk bersama-sama Bapak Ibu semua membangun kemampuan atau kompetensi para guru Indonesia lebih baik lagi ya. Untuk Bapak Ibu semua sudah punya kemampuan, saya tahu persis itu, namun kita sekarang mencari inovasi-inovasi ya. Next slide. Nah, kalau selama ini kan untuk menjadi guru melalui jalur pendidikan FKIP, kemudian ikut PPG, kemudian sertifikasi. Semua bagus, tapi apakah cukup? Itu pertanyaannya. Ya, apakah cukup? Cukup tidak, Bapak merasakan sendiri di sekolah, ya. Dari setiap masalah bisa selesaikan tidak? Oke, next slide. Jadi kalau kata Pak Muhajir, previous Minister in Education, lebih susah, gitu. Profesi guru itu lebih berat daripada dokter. Saya jawab, mengapa? Karena kalau kita sekali-kali sakit, kita ke dokter. Tapi kalau kita sekali-kali salah ngajar, maka sakitnya seumur hidup. Ya, next slide. Nah, ini data yang kita bisa lihat sama-sama. Indonesia per hari punya 267 juta penduduk, punya 54 juta siswa. Ini 20% lebih. Jadi kalau kita pakai Pareto, Bapak Ibu, hukum Pareto itu dalam sebuah kelompok masyarakat, kalau 20%-nya didorong maju, maka dia akan menarik gerbong yang 80%. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu kita bekerja keras bersama-sama, membereskan 54 juta ini adalah 20% lebih dari rakyat Indonesia. Maka mereka lah akan menarik gerbong Indonesia menuju cita-cita akan disampaikan pada Undang-Undang Dasar, bukan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di tangan siapa ini Bapak Ibu? Di tangan kita. Ya. Kita mau ganti menteri berapa kali, mau ganti kurikulum, mau ganti presiden, kalau bukan para gurunya yang hadir di setiap hari di depan kelas, hadir bagi para siswa membawa mereka belajar dengan cara yang mereka senang dan mereka bisa pahami, maka semua tidak ada manfaatnya. Jadi saya sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu semua yang mau hadir dan mau terus belajar bersama kami, karena inilah nilai-nilai dasar yang tertanamkan pada diri kita. Next slide. Baik, teruskan saja ini datanya. Nah, sekarang perubahannya apa? Tadi saya sudah bilang tentang perubahan. Jadi
Jadi kita stop mengkritisi, kita mulai create, contribute, and collaborate. Ya, jadi Hapex sudah meng-create sesuatu, Bapak Ibu nanti juga meng-create sesuatu, kita saling berkontribusi dan kolaborasi. Bulan Juli kami akan meluncurkan program namanya Forum Guru Inovatif. Ya, kami ingin semua lebih baik guru-guru Indonesia di penjuru negeri akan tergabung di sini untuk bersama-sama melihat celah-celah apa saja di penjuru negeri kita yang bisa kita perbaiki melalui pendidikan maksudnya. Nah, untuk bisa berpikir seperti apa yang saya contohkan tadi, maka kita butuh dua komponen utama dalam 8 kompetensi pengajaran, yaitu PCK dan HOTS. Hapex mengembangkan ada 8, kalau Bapak Ibu lihat nanti di salah satu slide-nya Hapex, bahwa untuk jadi guru yang efektif itu 8 kompetensi. Dua yang utama, pertama adalah PCK dan HOTS. Apa itu? Kita lihat. Next slide. Jadi ini juga amanah Undang-Undang Pendidikan Bapak Ibu, bahwa kita itu menjadi guru itu harus mampu menghadirkan pengalaman pembelajaran. Ini yang kadang-kadang disempitkan, dinero oleh banyak orang, bahwa pengalaman pembelajaran itu berarti harus berkunjung ke museum. Kalau mau belajar tentang hewan, berkunjung ke kebun binatang. Itu field trip namanya. Ya, belum tentu belajar ke sana. Tapi di dalam kelas kita bisa menghadirkan pengalaman pembelajaran. Ini adalah konsep PJK yang dikembangkan pertama kali oleh Schulman pada tahun 1986. Next slide. Nah, saya memakai 7 aspek ini. Ini bukan saya menciptakan Bapak Ibu, ini dibuat oleh Maureen der Schimmer. Ini salah satu referensi utama yang saya pakai pada program doktoral saya. Jadi meskipun saya kuliahnya di ITB, doktoral saya, tapi saya ngambil di People and Knowledge Management. People-nya saya mengambil guru, knowledge-nya saya mengambil tentang teaching. Nah, jadi buat saya berpikir ini, kenapa saya mikirin 7 lembar kertas? Saya mikirin yang lain juga. Ini karena saya mikirin PCK sebetulnya. Di kepala sini ada PCK, PCK, PCK. Ya. Nah, salah satu PCK itu di sini ada namanya knowledge of learning. Di dalam pilihan nomor 3, ya. Kita akan bahas banyak nanti di minggu depan. Ya. Minggu depan akan bahas tuntas ini dengan banyak contoh di semua mata pelajaran. Ada knowledge of learning. Tapi kenapa saya harus memilih ini untuk knowledge of learning? Karena di dalam sini ada namanya knowledge of general education context. Salah satu yang harus saya pahami di sini adalah bahwa saya harus mengerti, ini saya ngajar siswa-siswa saya ini latar belakangnya apa? Tingkat motivasinya di mana? Kecenderungannya seperti apa? Dari kalangan ekonomi mana? Dulu latar belakang riwayat keluarganya itu learner atau bukan? Kalau saya tidak memahami itu, maka apapun yang saya sampaikan jadi nggak mantul gitu loh. Ya toh? Jadi kan kita harus jadi great communicator. Kalau kita menjadi great communicator, kita harus tahu audiens kita siapa. Nah itu di sini nomor 6 dibahasnya. Ya, next slide. Nah ini saya berikan contoh kalau di pelajaran geografi. Kita bicara tentang pengajaran remote sensing. Apa namanya, penginderaan jarak jauh. Bagaimana cara membawakannya? Ya, next slide. Nah, ini dalam benak kita nih sebagai guru. Ya, ini kita bayangkan. Nah, sekarang bagaimana ini kita hadirkan kepada siswa-siswa kita. Jadi, kalau saya bilang tadi membawakannya, itu sebuah konteks. Konteks itu kalau di PCK nomor 2. Ya. Apa yang paling dekat dengan persepsi siswa sehingga waktu kita sampaikan sebuah konsep penginderaan jarak jauh, siswa itu bisa lebih connect. Nah, karena kita hidup dalam dunia 4.0, siswa kita umumnya generasi Z dan generasi Alpha, maka next slide, ini yang kita lakukan. Ambil handphone, kecepatan, mundur lagi. Ambil handphone. Sehingga anak-anak kita sadar bahwa melakukan ini, ya, face recognition dengan handphone itu adalah sebuah proses namanya remote sensing. Jadi kita tidak memulai dulu dengan menjelaskan apa itu remote sensing atau berceramah panjang lebar tentang remote sensing, tapi kita ambil apa yang paling dekat dalam dunia mereka untuk membawakan konsep yang akan kita ajarkan. Next slide. Udah, terus saja. Terus saja. Nah,
Tadi setelah PCK, kan tadi Bapak Ibu saya beli tunjukkan ke Bapak Ibu ada 7 kertas ya. Nah, mengapa saya berpikirnya 4, 2, dan 1? Kan pertanyaan 7 coklat untuk 8 siswa. Apa yang harus saya pikirkan pertama kali? Kenapa mikirnya di 4, 2, dan 1? Nah, untuk membangun cara berpikir semacam ini, kita belajar yang namanya higher order thinking skill. Panduan utama kita adalah Revise Bloom atau Emerson-Krathwohl Taxonomy. Next slide. Terus saja, klik-klik aja sampai keluar semua gambarnya. Nah, ada 2 dimensi Bapak Ibu, dimensi kognisi dan dimensi pengetahuan. Saya suka pakai begini Bapak Ibu ya. Ini kalau saya bilang salam HOTS itu begini nanti kalau salam HOTS. Ini adalah dimensi kognisi, inilah dimensi pengetahuan. Ya, next slide. Terus dulu. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu nanti bisa lihat ini keterangan lebih lanjut untuk matriks matriks AKT ya, Emerson-Krathwohl Taxonomy. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, nggak cukup waktu kita. Next slide. Nah, jadi dengan kotak-kotak pertanyaan itu kita sebagai guru akan buat beberapa pertanyaan maksudnya ya. Jadi waktu kita memegang handphone dan kepada siswa, kita tidak berceramah. Kalau kita berceramah menceritakan, siswa itu nggak mendengarkan. Jadi kita harus bertanya. Kalau kita bertanya, mereka quote-unquote jadi pengen berusaha menjawab, apalagi anak-anak milenial ya, Z dan Alpha ya. Milenial udah agak lewat zamannya ini. Ya. Jadi pertanyaan seperti itu, apa itu face unlock? Apa alat di HP yang digunakan untuk melakukan face unlock? Mengapa harus ada jarak antara alat dan objeknya? Dan seterusnya. Inilah yang mendorong explorative thinking bagi siswa-siswa kita. Ya, next slide. Teruskan saja. Oh, mundur. Ini ada, nggak keburu tapi ya. Bapak Ibu boleh tuliskan mau ngajar apa, konsepnya apa, dan buat 3 pertanyaan terkait dengan apa yang mau diajarkan tadi. Dan saya kasih contoh tadi yang remote sensing, saya buat ada 7-8 pertanyaan. Ya. Namun mungkin waktunya nggak cukup ya. Jadi kalau mau sambil iseng-iseng, boleh deh tulis di situ topiknya apa atau konsepnya apa dan apa pertanyaannya. Ya. Next slide. Teruskan. Jadi bagaimana cara guru untuk mendapatkan kemampuan pikir agar bisa mengajar lebih efektif? Ya belajar. Berikutnya ya belajar. Berikutnya ya belajar lagi. Nggak ada henti-hentinya. Karena begitu kita, ini Bapak Ibu sedikit sharing saja, belajar itu sebetulnya adalah proses menumbuhkan sel-sel baru di otak kita. Jadi orang yang suka belajar, kemungkinan besar hidupnya lebih sehat. Mengapa? Karena sel-sel yang mati itu perlu digantikan oleh sel-sel baru. Nah, sel-sel baru itu akan lebih cepat bertumbuh kalau dia dipupuk. Pupuknya itu apa? Belajar, baca buku, menulis, mengerjakan sesuatu dengan kognisi, maka kita bisa lebih sehat. Jadi Bapak Ibu bisa punya double niat, gitu ya. Niat untuk membuat siswa juga lebih cerdas, niat buat diri lebih sehat. Kalau kita lebih sehat, kita juga bisa mengajar lebih baik. Ya, next slide. Latihan, ya. Jadi tadi kan Bapak Ibu ini pada tanya sama saya biasa, Pak, ini gimana Pak supaya bisa PCK? Gimana Pak biar bisa HOTS? Belajar. Ya, nanti minggu depan Bapak Ibu akan lihat ada sekitar 16 guru kami yang akan sharing pada Bapak Ibu semua. Dan mereka sudah belajar selama 1-2 tahun, sebagian belajar sudah 4 tahun bersama saya, sehingga mereka sudah bisa bahkan menjelaskan apa itu PCK dan apa itu HOTS. Dan saya berharap berdoa mengajak Bapak Ibu semua, Januari 2021, Bapak Ibu semua ikut bersama-sama HAFEX untuk mengajarkan seluruh guru-guru se-Indonesia. Mau nggak? Yang mau jadi pengajar guru-guru Indonesia, ketik dong, mau gitu. Ayo, saya mau lihat yang mau mengajak semua guru Indonesia belajar untuk memajukan Indonesia, ketik ya. Ini jadi doa terkuat kita pagi ini. Bagus ya, semua mau. Oke. Next slide.
Nah, ini tadi yang saya sampaikan tentang 8 kompetensi yang guru harus kuasai untuk mengajar secara efektif. Nomor 1 adalah PCK, yang kedua adalah HOTS. Yang berikutnya nanti kita jabarkan lain waktu, ya, nggak cukup waktunya. Nah, sekarang saya mau tampilkan lagi ini tadi Bapak Ibu. Saya jelaskan, mengapa saya mikirnya 4, 2, dan 1. Ingat, kita mau bagi isi coklat kita untuk berapa orang? 8 orang. Ya. Kalau saya mikirnya 3, saya mau bagi bagaimana caranya supaya bisa jadi 8. Pusing saya mikirnya. Ya toh? Nah, kalau saya jawab pusing, bagaimana siswa saya? Maka saya pilih 4. Mengapa saya pilih 4? Nah, udah tahu jawabannya kan? Karena saya coret. Karena saya dengan mudah akan lakukan ini. Saya akan buat garis merah di tengahnya. Saya bisa percaya pada siswa kita, saya. Ada berapa kotak, ada berapa bagian sekarang setelah di garis merah ini? 8. Saya bisa dengan mudahnya, siswa-siswa saya melipatnya, merobeknya, dan membaginya kepada 8 orang tanpa kesulitan. Oke. Ingat tadi bahwa kita sedang mengajar tentang ilmu kehidupan adil. 4 jadi 8 untuk 8 orang. Beres ya? 2. Bisa nggak jadi 8? Tinggal kita lipat lagi. Kita belah. Bapak Ibu bayangkan Anda membuat ini bersama-sama siswa Anda. Siswa Anda yang mengerjakannya. Jadi kita tidak berceramah, mereka melakukan program kinestetik, knowledge of learning. Ada 8. Bagi 8 lagi. Nah, 1, bisa nggak bagi 8? Bisa banget. Ya, saya lakukan aja sekarang. Ya. Saya belah. Dan setiap kita menciptakan sebuah alat pengajaran, teaching aid, jangan yang rumit-rumit. Ya, nggak harus beli ke pasar, tidak harus ngeluarin uang banyak. Tadi saya nyiapin ini pun pas masuk ke ruangan ini ya, saya nggak nyiapin dari tadi malam ini. Saya siapkan materinya 5 menit ya Bapak Ibu, mungkin butuh waktu lebih lama gitu ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa 8, maka siswa akan mendapatkan ini plus ini plus ini. Semua sama. Adil. Baru nanti matematika yang menyusul. Ya, tadi ini kan asal kita sama siswa kita, anak-anak. Tadi asalnya berapa kertas ini? Oh, 2 sir. Dibagi berapa sekarang? 8. Jadi asalnya ditulis 2 dibagi 8. Ya. 4 tadi, sorry, 4. Yang ini 4. 4 dibagi 8. Yang ini berapa nak tadi jumlah kertas awalnya? 2 sir. Dibagi berapa? 8. 2/8. Ini berapa awalnya? 1 sir. Pak, 1 pak gitu. Di sekolah kami menggeser soalnya, maaf Bapak Ibu. Dibagi berapa? Dibagi 8, 1/8. 4/8, 2/8, 1/8. Kita tanya mereka, tanya lagi, jangan jelaskan dulu. Mana yang sama? Oh, 8-nya, 8 sama. Jumlahan atasnya saja, karena yang kan kamu dapatnya ini dan ini kan. Tambahkan 4/8, 4 tambah 2, 6, tambah 1. 7/8. Dapatnya seperti ini, potongannya gitu. Sehingga anak-anak kita tidak lagi melihat matematik sebagai bacaan angka-angka dan rumus-rumus. Tapi matematik kemudian dibalikan sebagai cara jalan keluar untuk memecahkan sebuah masalah, yaitu membagi coklat 7 untuk 8 anak. Ya, next slide. Sekarang kan kita guru ngajar nih, gitu. Dari mana kita tahu kita berhasil atau tidak berhasil mengajar? Ya. Ayo Bapak Ibu, dari mana kita tahu berhasil nggak berhasil mengajar? Kalau nunggu saat ujian udah terlambat, itu udah hari pembalasan, balas dengan nilai soalnya. Ya. Tapi di dalam kelas itulah kita harus tahu kita ini berhasil nggak mengajar. Ya.
Jangan berpikirnya begini, ini siswa saya berhasil tidak, bukan ini siswa saya nilainya berapa. Tapi tanya, saya berhasil nggak jadi guru? Nah, ada 4 kriteria yang kita buat di sini, yaitu afeksi, behavior, engagement, dan cognition. Terlalu panjang saya jelaskan, saya ambil yang bagian engagement saja. Jadi waktu saya mencoba menyelesaikan masalah tadi, saya memikirkan sebuah program namanya Knowledge of Learning, di mana saya kemudian bisa membuat siswa saya terlibat dalam memahami masalah itu namanya engagement. Mereka terlibat. Kemudian dari itu ada dialog. Dalam dialog itu tadi yang saya tanyakan, ini ada berapa itu adalah cara berpikir. Nah, waktu saya membangun dialog itulah saya dalam konteks PJK melakukan aspek yang nomor 7, yaitu namanya assessment procedure. Saya meng-assess, menilai diri saya sendiri. Apakah waktu saya mengajar, siswa saya engage atau tidak? Kalau siswa saya nggak engage, berarti ada yang salah sama saya. Jadi saya nggak bisa lagi bilang, wah ini anak-anak saya nggak bisa konsentrasi nih, siswa saya nggak punya motivasi nih, siswa saya malas, siswa saya ngantuk. Nah, jangan-jangan semua masalah-masalah itu yang saya sebutkan tadi berasal dari mana? Dari saya sendiri sebagai seorang guru yang gagal mengajar. Ya, next slide. Terus saja. Cepetan. Oh, orang hendak seribu daya, harus mampu seribu daya ya, tapi tak hendak seribu dali. Oke, ini pepatah Melayu. Nanti bagian Rian ini yang suka pantun-pantun. Ya, biasanya dia ada pantun buat menghibur Bapak Ibu semua. Next slide. Nah, jadi udah siap belum nih Bapak Ibu untuk berubah bersama ya? Kita nggak bilang kita lebih baik, tidak. Kita semua mau berubah. Yang mau berubah, tolong ketik hashtag siap berubah, siap berubah. Hashtagnya jangan lupa, hashtag siap berubah. Ayo saya mau lihat. Nah gitu dong, yes siap berubah, ya hashtag siap berubah. Ya. Jadikan ini adalah bekal awal, ya komitmen awal bahwa mulai hari ini kita mau jadi guru yang lebih efektif buat anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Ya. Next slide. Udah tadi itu siap berubah komennya, ya. Oke. Bagus, semangat. Bapak Ibu, ini kita keterbatasan ruang di Zoom. Kami per hari baru hanya bisa 1.000. Tapi mulai minggu depan kita akan coba ke 3.000. Namun ada 1.000 orang yang hadir juga di Facebook Live-nya Afex. Dan kami juga akan ada rekamannya. Semoga Bapak Ibu bisa dapat inspirasi baru. Baik, saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak